Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Suntaki Usman dari program studi farmasi kelas 2B dengan nomor NPM 0941 2011 030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama itu sejarah farmakologi, dan yang kedua tentang sumber obat, dan yang ketiga neurotransmitter dan reseptor. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu sejarah farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Riwayatnya yang begitu panjang membuat sejarah farmakologi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu periode kuno dan periode modern. Nah, sejarah farmakologi periode kuno adalah sejarah yang dimulai dari sebelum tahun 1700, ditandai dengan adanya observasi empirik yang dilakukan oleh manusia terhadap penggunaan obat dalam materi medika yang disusun oleh Dioscorides Pedanius. Sebelum masa ini, catatan mengenai penggunaan obat-obatan juga ditemukan di zaman Cina dan Mesir kuno. Nah, beberapa ahli farmakologi kuno antara lain yaitu Claudius Galen dari tahun 129 sampai dengan 200 sesudah Masehi atau sebelum Masehi. Dan yang kedua yaitu Theophrastus von Hoenonim pada tahun 1493 sampai dengan 1541 sebelum Masehi. Dan yang ketiga yaitu Johann Jakob Weber pada tahun 1620 sampai dengan 1695 sebelum Masehi. Dan yang berikutnya yaitu sejarah farmakologi di periode modern. Sejarah farmakologi modern dimulai pada abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Periode ini ditandai dengan dimulainya penelitian tentang perkembangan obat serta tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ maupun jaringan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah farmakologi modern antara lain yaitu Rudolf Buchenheim dari 1820 sampai dengan 1879 yang merupakan pendiri fakultas farmasi pertama di dunia. Fakultas tersebut didirikan di Universitas Dorpat, Tartu, dan Estonia. Dan yang kedua yaitu Oswald pada tahun 1838 sampai dengan 1921, salah satu dari penulis jurnal farmakologi pertama di dunia. Dan yang ketiga Bernard Naumann dari tahun 1839 sampai dengan 1925 yang bersama Oswald menulis jurnal farmakologi pertama di dunia. Dan yang keempat yaitu ada John J. Abel pada tahun 1857 sampai dengan 1938, yaitu Bapak Farmasi Amerika Serikat, pendiri The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics yang sampai sekarang masih digunakan sebagai acuan di dunia farmakologi. Nah, ada beberapa cabang ilmu farmakologi yaitu yang pertama farmakognosis, biofarmasi, farmakinetika, farmakodinamika, toksikologi, farmakoterapi, farmakogenetik atau farmakogenomik, dan yang terakhir farmakovigilance. Yang kedua yaitu pengertian obat. Setiap zat kimia alami maupun sintetik selain makanan yang mempunyai pengaruh terhadap atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup, baik efek psikologis, fisiologis maupun biokimia. Setiap substansi yang dapat mempengaruhi fungsi normal tubuh pada tingkat sel. Tujuannya apa? Penetapan diagnosa, pencegahan preventif, dan penyembuhan kuratif, psikosomatik atau pemulihan kembali atau rehabilitasi, dan peningkatan kesehatan atau promotif dan kontrasepsi. Sumber obat dari tumbuhan.
Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia, memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu hingga mencegah serangan serangga dan jamur. Setidaknya 12.000 senyawa yang telah disosialisasi dari berbagai tumbuhan obat di dunia, tetapi jumlah ini hanya 10% dari jumlah total senyawa yang dapat diekstraksi dari seluruh tumbuhan obat. Nah, pemanfaatan tumbuhan sebagai obat telah ada sejak zaman prasejarah manusia. Pada tahun 2001, para peneliti telah mengidentifikasi bahwa 122 senyawa yang digunakan di dunia kedokteran modern merupakan turunan dari senyawa tumbuhan yang sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Begitu banyak obat yang tersedia saat ini merupakan turunan dari pengobatan herbal seperti aspirin yang terbuat dari kayu pohon dedalu, juga digitalis, quinine, dan opium. Nah, yang kedua sumber obat dari hewan, yaitu hewan sebagai sumber obat digunakan sebagai sumber pengobatan sejak lama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam praktek penyembuhan. Kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam memang terasa semakin lama semakin terkikis oleh himpitan kebutuhan hidup, sehingga tidak sedikit masyarakat yang membuang prinsip-prinsip konvensional tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hewan apa saja yang digunakan sebagai obat-obatan dan untuk mengetahui penyakit yang diobati dengan menggunakan hewan-hewan tersebut. Survei dilakukan pada bulan November 2010. Informasi yang didapatkan dengan kuesioner dari key person 1 orang dan 17 respon umum. Dari hasil penelitian didapatkan 27 jenis hewan yang dijadikan sebagai obat. Ada beberapa 15 kategori penyakit yang diobati dengan memanfaatkan hewan sebagai obat. Pemanfaatan hewan sebagai obat masih dilakukan, akan tetapi sudah jarang dilakukan. Perlu upaya konservasi terhadap obat tradisional karena sudah mulai memudar. Dan yang berikutnya, mikroorganisme sebagai sumber obat. Dunia mikroorganisme selalu saja membawa tantangan untuk diteliti. Banyak bidang telah memanfaatkan peran mikroba untuk menunjang kehidupan, tidak kecuali di dunia. Sebagai penyebab penyakit infeksi, mikroorganisme juga berperan dalam menyongkok kesehatan tubuh. Banyak obat yang telah dikembangkan untuk membunuh mikroba sangatlah merugikan. Sumber obat sebagai dari mikroorganisme ini tidak sedikit juga obat atau suplemen yang dapat digunakan untuk kebaikan manusia melalui perbaikan mikroba normal yang ada dalam tubuh. Nah, dan yang berikutnya materi tentang neurotransmitter dan reseptor. Apa sih itu reseptor? Reseptor adalah senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf neuron ke saraf sel target. Sel-sel target ini dapat berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Nah, neurotransmitter ini memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kerja kinerja berbagai sistem tubuh. Sistem tubuh tersebut termaksud detak jantung, pernapasan, siklus pengatur tidur, pencernaan, suasana hati, konsentrasi dan nafsu makan, dan gerak otot. Nah, berikutnya apa sih itu reseptor? Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Ketika sinyal kimia macam-macam ini berkaitan dengan reseptor, mereka menyebabkan beberapa bentuk respons seluler jaringan, misalnya perubahan aktivitas listrik sel. Itulah hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.